Selamat pagi adik-adik, Shalom. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita pada tanggal 19 Juli 2020. Adik-adik diminta untuk mempersiapkan hati dan pikiran dan diminta untuk bersatu teduh terlebih dahulu. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Datanglah Kebaiknya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memasuki firman yang akan dibawakan oleh Kak Ayu. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami satu persatu agar kami dapat mendengarkannya dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Kak Ayu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik yang ada di rumah? Semoga sehat semua ya. Oke, kita mau masuki firman, dibuka Alkitabnya. Kita buka dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 yang akan kakak bacakan ya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang yang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah di atas kamu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia
yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus oleh surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Adik, kali ini kita akan membahas tentang iman, pengharapan, dan kasih. Ada 3 ya, iman, pengharapan, dan kasih. Adik-adik tahu nggak sih apa itu iman? Kalau diambil dari Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Contohnya gini, tadi kakak kesini mau duduk kan? Nah, pas kakak mau duduk itu, kira-kira kakak nanya nggak sih, ini kursinya kuat nggak ya? Ini kursinya bisa nahan beban kakak nggak ya? Nah, karena kakak mempunyai iman bahwa kursi ini cukup kuat, maka kakak dengan santainya ya duduk. Karena kakak percaya kursi ini tuh mampu menopang berat kakak gitu kan. Nah, itu salah satu contoh dari iman. Kenapa sih iman itu harus kita tanam di dalam diri kita? Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Kayak misalnya kalian ini sekarang apa sih yang lagi isu di kalian ini? Misalnya kalian mau ujian UTBK ya sekarang ya, ujian UTBK. Kalian pasti kalian harus mempunyai iman dulu kan untuk keyakinan bahwa kalian akan lulus ujian. Aku mempunyai iman bahwa aku akan lulus ujian, aku akan masuk ke universitas yang aku mau. Itu namanya iman. Tapi iman itu harus dibarengi dengan apa adik-adik? Dengan perbuatan dong tentunya. Kalau misalnya kalian hanya punya iman atau kepercayaan untuk kalian akan lulus dan masuk ke universitas yang kalian mau, tapi kalian gak belajar, kalian cuman leha-leha aja, ya itu sama aja nol. Karena iman tanpa perbuatan, itulah yang dibilang iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, ya kan? Kemudian iman itu awalnya itu mungkin hanya sebesar biji sesawi. Pernah dengar nggak? Biji sesawi itu kecil banget adik-adik. Tapi dari yang kecil itu, kalau kalian pupuk di tanah yang subur, terus kalian siramin setiap hari, lalu ia akan bertumbuh dan menjadi kuat, dan mungkin akan menjadi sumber kehidupan bagi orang banyak. Itu adik-adik, itulah mengapa iman itu harus dikembangkan. Pertanyaannya, kapan sih kak iman itu harus ditanam? Ya jawabannya ya dari sedini mungkin adik-adik, karena kita dari PA pun sudah diajarkan kan untuk percaya sama Tuhan. Nah, sebuah kepercayaan itulah yang dinamakan iman. Karena kita pun belum pernah kan melihat wujud Tuhan itu seperti apa, atau bertemu dengan Tuhan, tapi kita dapat merasakan apa yang sudah Tuhan kasih ke kita. Untuk itu kita mengucap syukur sama Tuhan, dan kita juga memuji Tuhan karena kita mempunyai iman bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu selalu menolong kita, Tuhan itu selalu beserta kita. Misalnya seperti itu. Kemudian untuk pengharapan. Nah, untuk di tahun 2020 ini banyak banget ya adik-adik masalah yang kita hadapi, mulai dari
isu-isu sosial. Dan sekarang itu yang kita hadapin sekarang ini adalah isu terbarunya adalah tentang virus corona tentunya. Adik-adik tahu dong virus corona. Virus corona itu kecil ya adik-adik, kita pun nggak bisa ngelihat. Tapi dari virus yang sangat-sangat kecil itu berdampak besar buat banyak orang. Bahkan di seluruh dunia pun kena dampaknya kan adik-adik. Untuk itu, ya seperti tadi Iman itu, yang kecil itu belum tentu efeknya tuh nggak kelihatan. Justru kadang hal-hal kecil itu efeknya luar biasa buat banyak orang. Nah, udah sejauh berapa bulan ya? Udah mulai dari awal Maret kali ya virus ini masuk ke Indonesia, sampai sekarang, sampai Juli pun belum ada obatnya. Tapi para peneliti di luar itu berusaha nggak adik-adik untuk menemukan obatnya? Berusaha dong, karena para peneliti itu punya apa? Punya pengharapan. Mereka punya pengharapan untuk menemukan obat untuk si virus ini adik-adik. Itulah yang dinamakan pengharapan. Dan juga ada kisah lain, misalnya untuk kalian yang masuk sekolah baru, untuk ujian memasuki sekolah yang baru, mungkin dari kalian, sebagian dari kalian ada yang dapat sekolahnya itu nggak sesuai dengan harapan kalian. Misalnya kalian masuk sekolah A tapi dapatnya sekolah B, atau enggak, mungkin sekarang ada nggak sih yang kayak zonasi ya begitu. Jadi kalian rumahnya di mana tapi dapat sekolahnya di mana. Mungkin kalian nggak boleh patah semangat dengan keputusan seperti itu, karena pasti berharap banget nih dapat sekolah A, tapi kalian jauh dapat sekolah yang B yang jauh dari harapan. Nah, disitulah peran fungsi pengharapan itu ada, dan kalian harus lakukan adik-adik. Kalian harus punya pengharapan bahwa di sekolah ini tuh aku harus berprestasi walaupun jauh dari rumah ataupun jauh dari keluarga. Kalian harus tetap mempunyai pengharapan yang kuat bahwa kalian masih bisa berprestasi di sekolah itu. Kalian harus tetap semangat dan mempunyai iman juga. Mungkin itu adalah salah satu ujian kalian adik-adik, bahwa di tempat yang baru mungkin kalian akan dapat dapat pengalaman yang baru, dapat teman yang baru, dapat mempelajari orang-orang sekitar, dan dapat ilmu yang baru di tempat yang baru. Jangan patah semangat ya adik-adik. Oke. Kemudian kita masuk ke kasih. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kasih. Kalian pasti udah tahu dong apa sih kasih itu. Kasih itu bahasa Inggrisnya love. Ya, kasih itu seperti yang pernah kita baca ya, atau dalam lagu-lagu, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak iri hati, kasih itu sabar, murah hati, dan lain sebagainya. Tapi kasih itu sulit nggak dilaksanakan? Sulit ya, apalagi kita misalnya dalam lingkungan yang tidak mendukung kita untuk menjadi orang baik. Misalnya kita sering dibully di sekolah, kita sering body shaming di sekolah. Pasti sulit dong untuk melakukan menjadi orang yang penuh kasih, ya kan adik-adik. Tapi kakak mau kasih tahu nih adik-adik, jadi iman, pengharapan, dan kasih itu sebenarnya adalah 3 sifat yang sangat-sangat penting buat dilakukan di kehidupan adik-adik. Karena selama tahun 2020 ini nggak mungkin dong adik-adik tuh hidupnya mulus-mulus aja. Adik-adik pasti menghadapi banyak cobaan kan, yang dari lulus
lulus jalur COVID ya kalau sekarang ya, wisuda ada yang cuman di rumah doang, sekolah juga di rumah terus sampai bosen. Terus mungkin ada juga yang harus ujiannya juga di rumah, atau enggak mungkin ya seperti tadi itu pengen sekolah tapi sekolahnya dapat sekolah yang jauh. Nah, apalagi ditambah lagi dengan virus yang ada isu lagi virus flu babi atau semacamnya, dengan virus-virus yang mungkin akan datang lagi selain corona ini. Disitulah peran iman, pengharapan dan kasih itu kalian itu diuji. Contohnya seperti ini adik-adik. Kalian tahu kan sebuah berlian itu berharga nggak adik-adik? Berlian itu bersinar, dia juga berharga, ya kan? Harganya nggak murah. Tapi kalian tahu nggak sih adik-adik proses untuk menjadi sebuah batu berlian itu seperti apa? Prosesnya itu nggak instan adik-adik. Berlian itu tuh harus digali. Berlian itu tuh dari bahan pilihan nggak adik-adik? Apa dari bahan batu yang ada di depan dicomot aja terus diasah terus jadi berlian? Enggak kan? Berlian kalian itu sama adik-adik seperti berlian, karena berlian itu dari bahannya pun khusus ya adik-adik, saat tempatnya pun nggak sembarang tempat. Pasti ada suatu titik di muka bumi ini atau dimanapun itu tempat sumber berlian. Bisa juga pernah kakak dengar itu berlian itu dari diambilnya tuh ratusan meter di dalam bumi yang harus digali dulu. Nah, kalian itu seperti berlian adik-adik. Kalian itu bukan sembarang batu yang di luar sana. Kalian itu adalah anak-anak Tuhan yang seperti berlian itu. Nah, untuk menjadi berlian, kalian harus seperti batu berlian yang sudah dari bahan dasarnya pun sudah pilihan. Karena kalian itu anak-anak Tuhan itu pasti sudah pilihan dong, ya kan? Nah, dari batu berlian yang sudah pilihan itu kalian harus mau berproses untuk dijadikan berlian. Nah, untuk dijadikan berlian itu harus ditempa dulu, harus dibentuk dulu. Nah, pada saat pembentukan itu kalian harus punya apa adik-adik? Harus punya iman, pengharapan, dan kasih tentunya adik-adik. Karena kalau misalnya berlian itu dia nggak punya iman, untuk dia tidak percaya akan menjadi berharga bagi banyak orang, tentu aja tuh berliannya itu ya nggak mungkin dong mau ditempa atau mau dibentuk oleh pengrajinnya, ya adik-adik. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat beribadah online untuk minggu ini. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengar Tuhan dapat menjadi pedoman hidup kami Tuhan dalam sehari-hari. Ya Tuhan, dalam doa ini kami juga mau mendoakan Tuhan untuk iman kami Tuhan. Tolong tumbuhkan iman kami Tuhan agar menjadi lebih kuat lagi, dan kami tetap berpengharapan kepadamu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Sebelumnya ampuni kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Gimana firman adik-adik yang tadi udah dibawain sama Kak Ayu? Pastinya terberkati kan? Jangan lupa firman yang tadi dibawain sama Kak Ayu direnungkan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Adik-adik, kita akan memasuki doa syafaat. Pokok-pokok doanya ada orang tua, orang sakit, PT Markus, bangsa dan negara, pendidikan, dan gereja. Adik-adik diminta untuk tutup mata dan lipat tangan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan.
Kiranya Engkau memberkati, Engkau berikan kesehatan bagi orang tua kami, Engkau lancarkan rezekinya ya Tuhan. Engkau lipat gandakan, Engkau berikan berkat dalam setiap harinya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang sakit yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Kiranya Engkau berkati dokter, berkati orang-orang yang merawat, suster maupun obat-obatan dan alat penunjang lainnya untuk kesehatan mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati tiap-tiap kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan ya Tuhan dalam keadaan yang sedang tidak membaik ini. Berikan kami imun tubuh yang kuat ya Tuhan. Berikan kami berkat setiap harinya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk PT Markus yang sekarang sedang menjalankan ibadah PT online ya Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Kiranya Engkau membuka hati kami ya Tuhan, agar setiap hari Minggu kami tetap beribadah, kami tetap memuji nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan yang sedang terkena dampak dari pandemi COVID ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati masing-masing dari kami, Engkau tutup bungkus kami ya Tuhan. Kau kirimkan Roh Kudus, kiranya kami dapat kuat, kami dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan baik dan dengan aman ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pendidikan di Indonesia ya Tuhan, dari sistemnya maupun jajaran-jajaran yang mengatur yang berada di belakang sistem pendidikan di Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati pendidikan di Indonesia ini, kiranya tetap maju dan tetap menghasilkan anak-anak Indonesia yang berkualitas ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati umatnya, Engkau berkati majelis, baik karyawan-karyawan yang lainnya yang bekerja di gereja ini ya Tuhan. Kiranya kami tetap bisa memuji nama-Mu sepanjang hari ya Tuhan, dan setiap minggu juga ya Tuhan. Kami juga masih ibadah online ya Tuhan, ada juga yang offline. Kiranya Engkau berkati masing-masing kami yang sudah bisa beribadah ke gereja maupun yang masih harus beribadah di rumah. Kiranya Engkau kirimkan Roh Kudus ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah serangkaian doa kami. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau layak kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 277 yang berjudul Firman Allah Sudah Kau Dengar, bait yang pertama dan yang kedua. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu, sangkal diri sebagai hamba-Nya. Jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Nah, hidup kita itu seperti berlian adik-adik. Kita harus tetap dalam iman, pengharapan, dan kasih pada saat Tuhan membentuk dan menempa kita, yaitu dalam pencobaan-pencobaan yang kita lalui. Tapi kita harus tetap berpegang pada iman, pengharapan, dan kasih pada saat kita melalui cobaan tersebut. Jangan patah semangat ya adik-adik, karena ingat,
Tuhan kita itu selalu lebih besar daripada masalah-masalah kita. Oke, sekian firman kita pada minggu pagi ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Kiranya kami dapat berpegang hanya pada firman-Mu saja Tuhan, dan kami tetap dalam iman, pengharapan, dan kasih pada saat kami melalui cobaan-cobaan ataupun rintangan-rintangan dalam hidup kami. Jadikanlah kami seperti berlian Tuhan, agar kami dapat bersinar dan berharga bagi-Mu dan orang lain. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan ibadah. Kiranya Engkau yang mau tutup bungkus kami anak-anak-Mu, agar dapat melanjutkan ibadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Zoom nanti siang. Dadah!